Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bagian yang pertama dari muqaddimah yang kedua dan sudah selesai ya. Jadi muqaddimah yang kedua, bahwasanya Syekh mengatakan ada 3 perkara yang wajib kita ketahui dan beramal dengannya. Yang pertama apa? Sudah selesai yang pertama. Ada yang bisa membacakan? Mengatur, Allah mengatur urusannya. Kenapa? Mengatur, Allah mengatur. Bukan. 3 pertemuan yang terakhir itu bagian yang pertama. Kalau Bapak masih ingat ya. Yang ketiga. Jadi bagian yang pertama ada beberapa poin disebutkan oleh Syekh. Ada yang ada catatannya? Annallaha khalaqana, ya kan? Wa razaqana. Allah telah menciptakan. Iya, bahwasanya Allah menciptakan kita, itu yang harus kita yakini. Kemudian Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kemudian walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita tanpa tujuan. Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita tanpa tujuan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita seorang rasul. Kemudian yang terakhir, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa saja yang mentaati rasul tersebut, maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat atau membangkang kepada rasul tersebut, maka dia masuk ke dalam neraka. Dalilnya apa yang disebutkan oleh muallim? Ada yang hafal? Surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Ya, dibacakan aja deh kalau nggak hafal. Ada yang bisa membacakan dalilnya? Jadi biar nyambung antara pertemuan yang lalu dengan pertemuan yang akan datang, pertemuan sekarang. Apa dalilnya Bapak-bapak? Bahwasanya Allah mengutus Rasul. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Kemudian fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahum akhdan wabila. Sampai di sana kita pada pertemuan yang lalu. Ya, ini kalau ujian dadakan kayaknya nggak ada yang lolos. Ya, jadi di murojaah ya Bapak ya, dibaca di rumah.
biar lebih bermanfaat, biar bisa jika ada yang ditanyakan mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan kembali di pertemuan yang akan datang. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Muallif yaitu Syekh, siapa muallifnya buku ini para jemaah, ada yang masih ingat? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan as-saniyatu, muqaddimah yang kedua, bagian yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu annallaha khalaqana wa razaqana dan seterusnya, itu bagian yang pertama. Sekarang as-saniyatu, bagian yang kedua. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha, tidak suka, ya, tidak akan meridhai an yushraka ma'ahu ahadun, untuk disekutukan dengannya seorang pun fi ibadatihi, di dalam ibadah kepadanya. Bahwasanya ini adalah sebuah kemaksiatan yang paling besar para jemaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak suka disekutukan dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrabun, tidak juga dengan malaikat yang dekat. Kita tidak boleh juga beribadah kepada malaikat meskipun dia punya kekuatan. Malaikat itu adalah sebuah makhluk yang sangat luar biasa para jemaah, bahkan nggak bisa dibayangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayapnya saja ada yang sayapnya satu, ada yang sayapnya dua, kan nggak bisa dibayangkan sayapnya satu gimana gitu, ya kan? Ada yang sayapnya ratusan, bahkan ribuan. Makanya dia adalah termasuk makhluk yang luar biasa. Bahkan nggak disebutkan malaikat itu laki-laki atau perempuan, kan nggak bisa dibayangkan. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci juga loh ya maksudnya. Jadi nggak disebutkan. Kita hanya meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Dia termasuk perkara gaib yang wajib kita yakini, bahkan termasuk salah satu rukun apa? Rukun iman Bapak-bapak ya. Yang konsentrasi ya. Rukun iman ya, iman kepada malaikat. Ya, sengaja biar perhatian ya. Wala nabiyyun mursal, tidak boleh juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan nabi yang diutus. Oleh karena dalam syahadat kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Di situ ada sifat sikap kita yang pertengahan. Enggak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga meremehkan. Kata abduhu, hamba, di situ menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah manusia biasa, tidak punya sifat ketuhanan, tidak boleh disembah. Berbeda dengan orang-orang yang berlebihan kepada Nabi SAW, ada yang sampai menyembahnya. Bahkan orang-orang Syiah, bukan hanya Nabi SAW, Ali saja dianggap sebagai Tuhan. Di antara ucapan yang sangat masyhur dari orang-orang Syiah adalah Ali bin Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah. Ali bin Abi Thalib itu adalah Rabb kita nanti di hari kiamat. Ada yang pernah dengar para jamaah? Enggak ada ya. Dan jangan mau belajar Syiah ya kan. Tapi itu termasuk sifat hulu orang-orang Syiah. Bahkan sebagian kaum muslimin juga ada yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai diangkat kepada derajat yang tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contohnya? Yang misalkan berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi tidak disyariatkan para jamaah. Misalkan, ya Rasulullah, ampunilah aku. Ya Rasulullah, turunkanlah hujan. Udah meninggal Rasulullah SAW, tidak mampu berbuat apa-apa. Adapun kalau kita berselawat kepada Nabi SAW pasti sampai. Ini berbeda urusannya. Namun ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, tidak boleh dijadikan berdoa kepada Nabi SAW atau minta tolong kepada Nabi SAW.
Bahkan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang terbaik. Apalagi selain Nabi, itu maksudnya para jemaah. Kepada malaikat saja yang sangat luar biasa tidak boleh kita berikan peribadatan. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh diberikan peribadatan. Makanya salah satu penyebab orang-orang Nasrani itu tersesat adalah karena dia guru kepada Nabi. Nabi siapa yang disembah? Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ibunya juga bukan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam. Dan juga ucapan kita abduhu wa rasuluhu. Nah, rasuluhu di sini menunjukkan bahwasanya dia ada spesialnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama daripada kita semuanya dalam bidang dia diberikan wahyu. Artinya kita tidak boleh meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersifat tengah-tengah, tidak merendahkan Nabi, tidak juga gulu kepada Nabi sampai mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai derajat Tuhan. Ya, makanya kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu, para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, nggak ada yang bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika sholat istisqa, ketika ketika kering, hujan nggak pernah turun-turun. Ketika semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka minta tolong kepada Nabi untuk sholat istisqa, berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diturunkan hujan. Namun ketika Nabi sudah wafat, mereka pergi ke Al-Abbas. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta untuk apa? Sholat istisqa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Maka ini sikap kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, apalagi daripada selain malaikat dan nabi. Justru yang lebih tidak berhak untuk kita jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk sebuah kesyirikan yang kata Syekh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ridha. Dalilnya adalah wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan janganlah engkau berdoa, janganlah engkau beribadah di sana bersama Allah Subhanahu Wa Taala ahadan. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah ini enggak boleh, apalagi berdoa kepada selain Allah saja. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka berdoa bertawasul misalkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini adalah tidak diperbolehkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para imam mazhab yang 4. Tidak pernah ada yang mencontohkan bertawasul, meminta tolong kepada orang yang sudah mati, baik yaitu nabi, baik itu sahabat ataupun orang-orang soleh yang lainnya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ucapan muallif di sini, ai al-mas'alatus tsaniyatu, masalah yang kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, termasuk perkara yang wajib kita mengetahuinya. Annallaha subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, dengan seorang manapun di dalam peribadatan kepadanya. Ini termasuk perkara yang sangat berat para jamaah. Kalau tauhid itu adalah termasuk ketaatan yang paling tinggi, kesyirikan ini adalah termasuk kemaksiatan yang paling berbahaya, yang paling besar. Bahkan kalaupun seorang misalkan dia hanya membawa dosa syirik, mati misalkan,
Kata Allah Subhanahu wa taala, ini enggak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan membawa dosa-dosa selain syirik. Ini tergantung Allah Subhanahu wa taala, apakah diampuni ataukah tidak, ataukah disiksa dulu baru diampuni, baru dia masuk ke dalam surga. Adapun dosa selain syirik, adapun dosa syirik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan ini sangat bahaya para jamaah. Bal huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Apapun bentuk ibadah tersebut, baik ibadah yang kecil ataupun ibadah yang besar, ibadah yang tersembunyi ataupun ibadah yang ditampakkan, semuanya wajib diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan berdoa itu adalah ibadah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka berdoa wajib diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembelih adalah sebuah ibadah, maka menyembelih wajib diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah kepadanya. Kalau kita di zaman dahulu di kampung-kampung biasanya kalau mau bangun rumah itu sembelih ayam dulu kan? Benar gak? Ada yang di kampung dulu ya? Sembelih ayam dulu. Nah, sembelih ayam ini para jamaah tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk persembahan, biar dia nggak diganggu oleh jin misalkan, atau dikasih makan kepada penunggu tempat tersebut, maka ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau niatnya menyembelih buat ngasih makan buat yang tukang, ya ini hadiah, boleh-boleh saja. Tapi dia tetap sembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatannya sama para jamaah, namun niat ini yang menentukan. Bahkan dalam hadis yang masyhur, sebagaimana dua orang pemuda yang mau melewati sebuah daerah, yang daerah di situ dijaga oleh penjaganya atau istilahnya bodyguardnya di situ, tidak boleh lewat kecuali mempersembahkan sebuah sembelihan kepada patung yang ada di situ. Dia ada di kalau boleh dikatakan gapuranya di situ. Jalan masuk ke desa tersebut. Salah satu di antara mereka nggak mau menyembelih apapun atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua dikatakan kepada dia, sembelihlah walaupun seekor lalat. Maka dia sembelih lalat atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perbuatannya dia menyembelih lalat tadi para jamaah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Jangan dilihat besar atau kecilnya ibadah para jamaah, tapi lihat kalau kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya sangat besar. Dosanya bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau enggak bertaubat di dunia. Tapi kalau bertaubat para jamaah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana pernah kita kisahkan bahwa Fir'aun itu kalau dia bisa bertaubat sebelum mati itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai kekufuran yang sangat tinggi. Iblis saja para jamaah nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan para jamaah. Iblis. Siapa yang nggak kenal iblis ya kan? Yang raja-rajanya kemaksiatan. Tapi nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Syaitan nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dia ngakuin Allah itu adalah Tuhannya. Nggak berani dia mengaku seperti Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun. Tapi kendati demikian, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum keluar itu nyawanya, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pelaku kesyirikan, kalau dia bertaubat sebelum mati, masih ada kesempatan. Bukan berarti pasti diampuni para jamaah. Bisa masih ada kesempatan kalau dia benar-benar taubatan nasuha dengan syarat-syarat taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama, dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu dzalika, dan dalil dari ucapan tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk mendapatkan atau diberikan ibadah,
ma dzakarahul muallifu rahimahullahu taala fi qoulihi taala. Apa yang disebutkan oleh muallif di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah dan janganlah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa bersama Allah, jangan berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fanahallahu ta'ala an yad'ual insanu ma'allahi ahada. Maka dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk berdoa, untuk seorang manusia berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Meskipun dia berdoa kepada Allah, meskipun dia beribadah kepada Allah, namun dia berikan juga ibadahnya kepada selain Allah, ini juga dinamakan syirik. Jadi syirik itu para jamaah bukan hanya memberikan seluruh ibadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah termasuk syirik. Ada orang sholat, dia lillahi ta'ala, kemudian dia ada niatan lain, maka ini termasuk apa? Syirik. Meskipun nanti ada pembagiannya, ada syirik kecil, ada syirik besar. Namun para ulama menjelaskan bahwa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan syirik kecil enggak diampuni, syirik besar juga enggak diampuni. Namun sebagian mengatakan syirik besar saja yang enggak diampuni, adapun syirik kecil diampuni. Ala kulli hal para jamaah, kita mengambil untuk diri kita semuanya itu enggak diampuni. Agar kita apa? Agar kita berhati-hati, agar kita jangan menyepelekan satu dosa apapun walaupun dia namanya apa? Kecil, maksiat saja jangan sampai kita remehkan, apalagi syirik, perbuatan syirik yang sangat jelas-jelas tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yanha an syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang dari sesuatu illa wa huwa la yardahu subhanahu wa taala, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala pasti tidak meridhoi perbuatan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berbuat kesyirikan, maka itu tandanya Allah tuh enggak ridho terhadap apa? Kesyirikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang meminum khamar, maka Allah juga tidak meridhai perbuatan apa? Minum khamar. Allah melarang orang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menyukai, tidak ridho terhadap apa? Perbuatan tersebut. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian itu kufur, jika kalian berbuat kekufuran, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, Allah enggak butuh kepada kalian. Maksudnya enggak butuh di sini apa? Allah enggak butuh kepada iman kalian. Kalau seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengatakan dia beriman, Allah enggak butuh pada ucapannya tersebut. Wala yarda li ibadihi al-kufra. Allah enggak butuh kepada hambanya berbuat kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kalian. Allah suka bagi orang-orang yang bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit jumlahnya. Banyak di antara kita semuanya itu enggak bersyukur para jemaah. Dan di antara bentuk syukur yang paling tinggi adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah tadi, makanya di awal tadi, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menciptakan kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya, apakah kita termasuk yang sedikit para jamaah? Ya semoga banyak-banyak syukur. Kita gunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Jika kalian ridho kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dari kaum-kaum orang-orang yang fasik. Ayat sebelumnya sebenarnya ada awalnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna lakum. Boleh dicek di Al-Qur'annya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-96. Allah katakan sebelum mengatakan fa in tardau anhum, Allah mengatakan yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka itu bersumpah. Ya, orang-orang disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga para ulama tafsir yang lainnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mendapat keridhaan mereka. Untuk enggak menyelisih Allah dan juga enggak menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkaranya. Mereka bersumpah demi Allah. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tardau anhum, kalau kalian ridho dengan sumpah mereka, padahal kalian enggak tahu mereka itu bersumpah, itu bohong maksudnya. Yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yahlifu lakum ayyuhal mu'minun, mereka itu bersumpah wahai orang-orang yang beriman, haulail munafiquna kadziban. Orang-orang munafik itu bersumpah dengan berdusta. Litardau anhum, agar kalian ridho kepada mereka. Fa in raditum anhum, atau apabila kalian ridho kepada mereka, li'annakum la ta'lamuna kadzibahum, karena kalian enggak tahu kalau dia itu pendusta. Karena kita sebagai kaum muslimin, kita hanya menilai zahirnya saja. Kalau ada orang bersumpah, apalagi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat zahirnya saja. Kita enggak mungkin membelah dadanya sebagaimana dahulu pada para sahabat ketika berperang. Ada yang mengucapkan syahadat, udah mau ditebas, mengucapkan syahadat tapi tetap ditebas. Sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau enggak belek aja itu belah dadanya? Lihat, dia benar-benar beriman atau hanya sekedar takut padamu. Ya, karena kalau sudah mengucapkan syahadat tidak boleh dibunuh para jemaah. Termasuk perkara yang bisa menjaga darah, bisa menjaga harta, bisa menjaga kehormatan seseorang adalah kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan hak. Maka kita lihat ketika mereka bersumpah, yang enggak tahu, para sahabat ini enggak tahu kalau orang-orang munafik ini mereka bersumpah dengan berdusta. Kemudian kalau kita ridho dengan sumpah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yarda. Allah enggak ridho meskipun kita semuanya ridho. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang keimanannya benar dan siapa yang keimanannya tidak benar. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran dan kesyirikan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innama arsalar rusula, bahkan dengan tujuan agar kesyirikan dan kekufuran itu tidak ada atau dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, para rasul. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir tujuannya hanya satu, ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa tujuannya para jamaah? Ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Apa para jamaah yang di belakang? Wajtanibut taghut, untuk menjauhi at-taghut, menjauhi kesyirikan. Semua rasul yang diutus tujuannya satu. Siapa rasul yang pertama para jamaah? Sudah kita jelaskan dulu di awal. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Adam bukan rasul, dia adalah nabi yang pertama. Ya, adapun rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang terjadi kesyirikan di zaman beliau pertama kali. Asal terjadinya kesyirikan sangat sepele para jamaah. Hanya mengagumi orang saleh. Ya, berlebih-lebihan kepada siapa? Orang saleh, sepele. Tujuannya sebenarnya bagus.
Niatnya bagus agar jadi dibuatkan ketika meninggal orang soleh tersebut, dibuatkan patungnya, dibuat dipahat, dibuat sesuai dengan wajah orang yang soleh tersebut yang meninggal dunia. Pada saat itu nggak ada yang menyembah, nggak ada yang menyembah patung yang dibuat oleh orang-orang pada awal-awal dibuat patung tersebut. Sampai orang-orang yang membuat itu nggak ada mati, dibisikkan pada generasi seterusnya bahwasanya dulu nenek moyang kamu menyembah dia. Nah, baru terjadi apa? Pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Adapun sebelumnya tidak ada terjadi kesyirikan. Yang terjadi hanyalah apa? Kemaksiatan. Kalau ditanya kemaksiatan yang pertama terjadi apa di dunia ini? Maksiat yang pertama kali terjadi pembunuhan atau hasad. Nah, ya sebab pembunuhan itu adalah apa? Hasad, nggak suka. Ya, nggak suka sama saudaranya. Jadi namanya hasad itu para jamaah bisa menjalar kepada maksiat-maksiat yang lain. Bisa terjadi ya, putus hubungan keluarga, bisa terjadi putus hubungan sama siapa namanya rekan kerja ataupun teman, nggak jadi berteman, bisa terjadi pembunuhan juga sebagaimana terjadi kepada Qabil dan Habib. Oleh kan disebutkan oleh para ulama, semua pembunuhan yang terjadi setelah itu dosanya kepada siapa? Qabil atau Habib? Qabil, ya kakaknya Qabil, Habib adiknya. Dan di antara sikap Habil yang yang patut kita contoh adalah dia nggak melawan. Kalau Habil melawan bahaya juga. Kalau nggak dia yang terbunuh kan saling bunuh. Makanya dua orang yang saling bunuh kedua-duanya di neraka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diancam neraka. Kenapa? Karena kalau dia mampu bunuh dia yang bunuh. Ya, berbeda kalau orang diserang. Tidak ada orang berantem nih antara A dan B. Ini kan salah satunya akan mati nih kalau dia saling bunuh. Kalau A mati, berarti ini yang hidup kan? Kalau dia mampu ini akan membunuh si lawannya tersebut. Ini kalau berantem. Berbeda kalau membela diri. Ya, misalkan di jalan mau dirampok, bahkan termasuk mati syahid kalau kita mati. Mempertahankan apa? Harta, mempertahankan keluarga misalkan. Maka ini babnya berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Bal inna arsalar rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Wa anzalal kutub, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya apa? Tujuan diutusnya rasul dan diturunkannya kitab limuharabati al-kufri wasyirki. Untuk kalau bahasanya untuk memerangi kekufuran dan memerangi kesyirikan, untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwasanya kesyirikan itu begini loh. Biar semua peribadatan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi kekufuran, agar tidak terjadi kesyirikan. Semua nabi, semua rasul yang diutus tujuannya sama seperti itu. Begitu pula diturunkannya kitab, dari kitab yang pertama sampai kitab Al-Qur'an, tujuannya juga satu. Bahkan disebutkan oleh para ulama dari awal sampai akhir itu tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan Al-Qur'an, intisari Al-Qur'an itu adalah tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah salah satu, bahkan satu-satunya syarat kita mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran dari perbuatan ibadah kita. Kalau pondasinya saja enggak benar para jamaah, bagaimana nanti yang di atas pondasinya akan menjadi kuat? Makanya syahadat ini para jamaah adalah pondasi. Adapun rukun Islam yang lain ini ada menjadi tiangnya, sholat tiang. Ibadah-ibadah yang lain itu adalah berada di atas pondasi sama tiang tadi. Makanya pondasinya harus kuat. Kalau enggak ada pondasinya percuma orang bersedekah, percuma orang melakukan sholat. Kalau dia pondasinya rapuh, misalkan dia selalu berbuat kesyirikan, lagi susah pergi ke dukun, lagi senang pergi ke dukun. Kalau zaman kita seperti itu, lagi susah pergi ke dukun, senang pergi ke dukun lagi. Ya, berterima kasih sama dukunnya dan seterusnya. Ya. Tawakal harusnya kepada Allah, tawakalnya kepada selain Allah dengan jimat misalkan, ataupun yang semisalnya, naudzubillah, dari perbuatan kesyirikan. Kemudian wal qada'i 'alaiha, kemudian
mengalahkan. Jadi tujuan diutusnya Rasul, tujuan diturunkannya kitab untuk memerangi kekufuran dan memerangi kesyirikan dan mengalahkan keduanya. Ini tujuannya. Makanya dakwahnya Nabi SAW selama berapa tahun di Makkah para jemaah? Berapa tahun Nabi berdakwah di Makkah? Yang paling belakang 13 tahun. Yang didakwakan cuma satu para jemaah, tauhid. Ya. Karena kalau tauhidnya sudah benar, tauhidnya sudah murni para jemaah, syariat yang lain mudah diterima. Ya. Kalau kita meyakini bahwasanya konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Kita nafikan semua ibadah kepada selain Allah, kita tetapkan cuma satu, maka kita akan mudah menerima apa? Menerima ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para sahabat ketika tauhidnya sudah benar semuanya, enggak ada lagi bercak-bercak kesyirikan, mudah dia menerima syariat yang lain. Disuruh jihad dia, disuruh zakat dia, sholat dan seterusnya mudah diterima. Kalau hatinya sudah bersih dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, dari bergantung kepada selain Allah, dari takut kepada selain Allah, dari mencintai yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang membuat hati kita mudah menerima syariat apapun itu, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, agar enggak terjadi fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu menjadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperangi kesyirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar agama ini murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Kalau udah enggak berbuat syirik, maka semuanya akan masuk ke dalam Islam dan semuanya akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki, dan apabila Allah Subhanahu wa taala enggak ridho kepada kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajiba 'alal mu'min, maka wajib bagi setiap mukmin an la yarda bihima, untuk tidak ridho kepada keduanya. Jadi kalau kita sudah meninggalkan kesyirikan, kalau kita sudah meninggalkan kekufuran, kita juga harus punya prinsip. Ya, harus kita punya prinsip enggak ridho kepada perbuatan tersebut. Jadi jangan kita enggak berbuat kekufuran, enggak berbuat kesyirikan, tapi masih senang nonton orang melakukan kesyirikan, masih senang nonton orang melakukan apa? Kekufuran. Ini harus punya prinsip. Kalau bisa kita berada di sebuah tempat yang enggak ada tempat kesyirikan. Kalau syirik di sini, kita harus berada di sini. Enggak boleh kita masih remang-remang di sini. Misalkan ada ritual-ritual kesyirikan, enggak boleh kita cuma iseng nonton. Oh, saya pengen videoin biar viral. Jangan. Biarin saja dia melakukan, misalkan dia perbuatan kesyirikan dan kekufuran tersebut, agar juga kita enggak terdampak dari dampak buruk perbuatan tersebut. Ya, misalkan ada nanti yang main ke pantai laut selatan, ada orang lagi buat sesajen di sana buat Nyi Roro Kidul, jangan deketin mereka. Ya, agar kita punya prinsip, kalau kita nggak ridho kepada perbuatan tersebut, kita harus menjauh dari perbuatan orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Kemudian, li'annal mu'min alal mu'min an la yarda bihima li'annal mu'min ridahu wa ghadabuhu tab'un ridallahi wa ghadabuhu, karena seorang mukmin ridhonya dan marahnya mengikuti ridho dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa-apa yang diridhoi oleh Allah kita ridhoi, apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kita juga harus benci. Ketika Allah Subhanahu wa taala benci perbuatan kesyirikan, kita juga harus memiliki rasa benci kepada kesyirikan tersebut. Meskipun mungkin kita belum bisa untuk mengingkari dengan tangan kita. Ada seorang berbuat kesyirikan,
minimal kita punya rasa benci. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Wajib dirubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dirubah dengan lisan. Kalau nggak mampu minimal kita punya rasa benci dalam hati kita terhadap perbuatan kemungkaran tersebut. Dan kemungkaran yang paling besar sekali lagi adalah para jamaah apa? Kesyirikan. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaghdab lima yaghdabullah, maka seorang mukmin harus marah dengan apa-apa yang Allah itu marah. Wa yardha bima yardahu azza wa jalla, dan meridhai apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza kana Allahu la yardal kufra wala syirka fa innahu la yaliqu bi mu'min an yarda bihima. Dan oleh karenanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan kekufuran, tidak pula dengan kesyirikan, maka seorang mukmin tidak pantas untuk meridhoi keduanya. Harus memiliki, sekali lagi, harus memiliki prinsip. Kita lanjutkan sedikit. Wasyirku amruhu khatir, dan bahwasanya kesyirikan ini perkaranya sangat berbahaya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Ya, bukan dosa di bawah syirik. Karena dosa yang besar juga yang sangat berbahaya juga banyak. Pukul lain misalkan, pembunuhan dan semisalnya. Namun itu masih ada kesempatan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik, sekali lagi, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Kalau haram baginya surga, maka masuk ke mana? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Kalau dia haram masuk surga, maka pasti dia masuk neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallah." Siapa saja yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dakhalal jannah, dengan tidak membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Tentunya dengan konsekuensi, kalau ada dosanya dia masuk neraka terlebih dahulu atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa saja yang bertemu Allah dengan membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk ke dalam apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Begitu juga kepada keluarga kita dan masyarakat kita. Semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari segala macam kesalahan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.